Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya berdoa mudah-mudahan keadaan teman-teman semua sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Pada kesempatan saat ini saya ingin memperkenalkan diri saya bahwa saya ini bernama lengkap Masyhuri Muhammad Sabit. Itu nama sebenarnya itu dan saya berasal dari kota Riok, kota Ponorogo, di mana kota Ponorogo terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terus saya ini membuat video di YouTube, itu namanya dengan nama Dolar Mas Channel. Mengapa saya kasih nama Dolar Mas Channel? Karena saya ini berada di negara dolar, maksudnya di negara Amerika. Ya, bekerja untuk mencari dolar. Kemudian saya ini kan punya awalan nama Mas, dalam bahasa Jawa Kang atau kakak atau abang, itu nama kita panggil Mas. Makanya Dolar Mas. Dolar itu di negara dolar, di Amerika, Mas itu nama saya. Kemudian kita bikin channel. Mengapa saya milih channel? Karena channel itu lebih khusus, kemudian akan banyak video yang saya upload di channel saya, insya Allah. Kemudian berapa lama saya tinggal di Amerika? Saya masuk ke Amerika ini pada tahun 1999, sekitar 22 tahun yang lalu, insya Allah sudah lama. Terus apa kerja saya di Amerika? Ya, kerja pertama kali datang di Amerika dulu pernah kerja saya pernah tinggal di Philadelphia, pernah kerja sebagai pekerja di pabrik. Saya pernah kerja di pabrik bunga ya. Kalau di Amerika itu ada namanya tulip, ada namanya bunga-bunga yang dalam pot kecil itu, yang musiman itu. Saya pernah kerja di sana, dan itu ketika itu tahun 99, saya datang itu tidak banyak telepon, maksudnya tidak punya telepon kayak sekarang orang punya HP. Jadi kalau mau komunikasi harus pergi ke telepon umum yang berada di luar rumah sewa atau di luar apartemen. Itu biasanya ada di mana-mana ketika itu. Terus kita membeli kartu, kita gosok kartu itu, ada nomor PIN-nya atau nomor bukan password ya, PIN lah kita bilang. Kita gosok, kemudian kita pakai untuk nelpon kemana-mana. Ketika itu kerja di Amerika gajinya nggak begitu bagus, karena kerja di pabrik itu saya ikut agent. Jadi pergi dijemput agent, kemudian pulang juga diantar oleh agent. Jadi kita pun dapat gajian bukan dari pabrik itu atau dari company itu, tapi kita dari agent yang memperkerjakan kita. Ya, perjalanan hidup manusia itu semuanya tidak mesti harus datang kemudian lebih enak. Saya kira semua hampir merasakan hal yang sama. Ada seninya, ada manisnya juga, banyak juga pahitnya. Ya, namanya juga manusia. Kemudian saya ini datang ke sini juga bermula dari nol, maksudnya juga nggak punya saudara di sini, nggak punya teman atau kenalan yang dekat gitu, nggak punya. Jadi semua berawal dari nol. Dan pekerjaan itu ketika itu
tidak seperti sekarang. Sekarang bisa mencari pekerjaan dengan mudah karena ada media sosial. Jadi kita browsing ke media sosial atau menggunakan nomor-nomor telepon yang ada, kita bisa telepon langsung. Karena pada saat ini tahun 2021 ini hampir semua orang, ya saya bilang kayaknya bukan hanya hampir ya, semua orang sudah mempunyai HP. Maksudnya orang yang sehat, orang yang masih normal maksudnya. Kalau orang sudah sakit, sudah tua, sudah jompo, ya sudah nggak hilang ingatan, ya lain ceritanya. Terus sekarang ini, kalau zaman sekarang ini mencari pekerjaan itu lebih mudah karena ada media sosial kayak di Facebook. Itu banyak juga kita join grup-grup yang dimana grup tadi mempromosikan pekerjaan kepada semua orang yang ada di Facebook. Jadi kita bisa menghubungi baik melalui telepon atau melalui email, gampang sekarang, kayak zaman dulu. Insya Allah. Teman-teman, saya bekerja di Philadelphia itu tahun 1999 sampai tahun 2000 ya, 2000, maksudnya cuma sampai tahun 2000 awal itu saya sudah pindah dari Philadelphia, terus pergi ke restoran. Ya, di restoran datang, kita bukan langsung enak, kita bermula dari pekerjaan yang paling bawah karena saya di Indonesia terus terang tidak punya pengalaman atau basic kerja di restoran. Mengapa saya memilih restoran? Karena kalau kerja di restoran itu biasanya tidak memerlukan pendidikan tinggi, kemudian pekerjaannya di restoran itu lebih terfokus kepada physical job, pekerjaan pakai tenaga. Terus lagi kalau di restoran itu biasanya pekerjaan itu selalu ada, tiap hari buka, tiap hari ada pekerjaan. Ya tentu ada liburnya karena masing-masing punya jadwal untuk libur. Kemudian enaknya lagi kalau di restoran itu kita bisa makan, ikut di restoran, dan biasanya kalau model-model Asian restoran itu menyediakan rumah tempat tinggal. Jadi mengapa saya memilih restoran itu karena itu tadi, pertama pekerjaan selalu ada, nomor dua live in, maksudnya live itu tinggal, itu rumah ada, kemudian makan juga biasanya ikut di restoran atau dikasih dari restoran. Jadi kalau kita sudah ada tempat tinggal, sudah ada makan, kemudian kerja tiap hari, itu uangnya bisa ngumpul walaupun nggak begitu banyak. Nggak kayak sekarang, gajinya orang-orang sekarang yang bekerja di sini bisa milih pekerjaan, gajinya lebih bagus. Memang nilai uang lain sekarang, lebih turun, tidak seperti tahun 2000 atau tahun 99 ketika saya datang. Bensin harganya juga nggak sama, sekarang lebih mahal. Mungkin sekarang dengan saat itu ya hampir 2 kali lipat harganya bensin sekarang, atau mungkin 2 kali lipat, tidak tentu juga. Terus begini saja, teman saya ini selama di Amerika sejak tahun 2000 sampai sekarang, saya itu terus bekerja di restoran. Lu kok nggak buka restoran sendiri? Ya tidak segampang itu. Memang mungkin bisa saja kita join patungan dengan teman, kita buka restoran. Ya mungkin bisa, mungkin nasib saya juga ingin, tapi belum kesampaian untuk saat ini karena saya berkeluarga, anak masih kecil-kecil, dan spekulasinya juga begitu karena keadaan pandemik yang seperti ini, yang saat ini
tidak seperti yang kita bayangkan. Memang ada teman-teman yang buka itu juga berhasil, ada juga yang tidak berhasil, ya di mana-mana sama. Tapi sebenarnya kalau di Amerika ini lebih sistemnya lebih jelas. Kalau membuat bisnis itu ketahuan sekali, bisa sukses atau tidak sukses itu pertama kali. Kalau sistem sudah jelas, itu pertama kepada personalnya, kepada personality atau kepada individu masing-masing, kepada orangnya. Kalau orangnya benar-benar mau bekerja keras, kemudian konsisten, jujur, ya kebanyakan dari mereka akan berhasil insya Allah kalau di sini. Karena apa itu ekonominya kuat, mata uangnya juga kuat, kemudian saya kira kalau di sini itu alam atau faktor bencana alam dan sekitarnya lebih sedikit ya, karena negaranya bulunya gede, kontinennya gede, banjir juga nggak begitu, kayaknya nggak kedengaran di tempat-tempat saya ini. Kemudian gunung meletus juga nggak ada, tsunami juga kalau di daerah sini juga nggak ada. Angin itu ada tapi nggak bahaya. Ada di daerah di provinsi atau state lain itu ada yang besar, tapi kalau di sini insya Allah di kota saya ini, saya tinggal di sebenarnya tadi saya belum bilang, saya sekarang ini tinggal di kota Hagerstown, Maryland, USA. Jadi provinsi atau state yang kecil, nggak begitu gede kalau di Amerika. Kalau kita bilang, kalau kepada teman-teman itu yang di luar negeri yang berada di Indonesia, kita bilang, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Maryland. Mereka bingung. Tapi kalau kita bilang New York, itu walaupun dalam tulisan dia tahu. Karena lain, kalau New York itu memang gede, banyak bangunan tinggi-tinggi, terus penduduknya campur. Kalau di sana banyak orang-orang pendatang dari luar negeri juga. Lebih di mana-mana ada, tapi kalau di New York lebih kota bisnis, jadi banyak yang banyak warga negara asing yang datang atau tinggal di New York. Terus selanjutnya saya juga bercerita nanti dalam video saya ini karena saya ini berkeluarga, saya sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak, 2 cewek dan 1 cowok. Yang cewek itu sekarang umurnya, yang nomor 1 12 tahun, yang nomor 2 8 tahun, dan yang nomor 3 ini cowok umurnya hampir 5 tahun. Bulan September nanti 5 tahun insyaallah. Terus nanti dalam video-video saya ini akan karena saya berpengalaman dalam bidang restoran, mungkin saya nanti akan membuat video-video tentang masak-memasak, atau yang berkonten dengan makanan, atau yang berkonten dengan keluarga saya, family, atau mungkin juga ada sedikit dari kehidupan, sebagian mungkin kehidupan atau bagaimana ya kalau kita bilang kehidupan sosial di Amerika, mungkin dengan teman atau dengan mungkin dengan orang di sini. Nanti bisa bikin video, mungkin saya masukkan juga. Terus yang terpenting nanti, karena saya ini seorang chef, mungkin akan membuat konten tentang chef. Ya terus terang saja, saya di Amerika ini bekerja sebagai sushi chef selama sudah lebih kurang 20 tahun ya. Saya sejak tahun 2000 itu sudah masuk ke Japanese restoran dalam bidang sushi. Banyak kalau dibahas kita terlalu panjang nanti, gimana ya. Pokoknya begitu, nanti saya buat konten tentang mungkin bagaimana cara membuat sushi, mungkin membuat nasinya dulu, nasi apa yang kita pakai, pisaunya bagaimana, terus ikannya apa saja. Banyak sekali kalau kita jabarkan satu persatu
sangat susah untuk sekali bikin video susah. Ya nanti saya akan coba mungkin membuat satu persatu konten ya. Jadi mungkin teman-teman yang suka membuat sushi mungkin di rumah atau yang masih belajar sushi di mana saja ya yang nonton video saya, ya bahan masukan saja, bukan semuanya perfect tapi ya garis-garis besarnya seperti itu. Kalau baik kita pakai, kalau tidak baik ya cari yang lebih baik insyaallah. Oke teman, itu perkenalan saya. Untuk sementara begitu dulu. Nanti banyak sebenarnya yang saya akan bicarakan atau saya tunjukkan ke teman-teman semua, tapi bukan hari ini karena videonya terlalu panjang nanti kalau kita tunjukkan semuanya. Ya teman-teman semuanya, salam saya untuk Anda semuanya, baik yang ada di negara Amerika maupun yang ada di Indonesia ataupun di mana saja Anda berada. Saya ucapkan selamat menonton video saya dan mudah-mudahan video itu ada gunanya. Jangan lupa like, share and comment, dan jangan lupa di subscribe juga karena itu sangat berarti untuk saya untuk perkembangan video berikutnya dan supaya tidak bosan untuk membuat video-video berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini perkenalan saya yang sedikit ini walaupun dengan bahasa yang yang tidak begitu bagus ya, karena kadang-kadang walaupun saya bahasa Inggris juga tidak begitu bagus, tapi kalau tiap hari itu mendengar, kadang kita mau ngomong dengan bahasa Indonesia itu agak susah juga, karena saya ini kan dari Ponorogo, jadi kalau di rumah istri saya juga orang Ponorogo, tiap hari itu kalau di rumah ngomongnya bahasa Jawa, terus terang nganggo basa Jawa. Terus kalau bekerja kebanyakan kita juga pakai bahasa Inggris walaupun tidak perfect ya, karena bukan bahasa kita, bukan sekolah, kita cuma bekerja atau saya cuma bekerja. Oke teman, terima kasih telah menonton video ini dan saya harapkan Anda semua menyukainya dan mudah-mudahan ada gunanya untuk saya dan untuk Anda. Ya, cuma ini yang saya sampaikan dulu. Kalau ada salahnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.